Kita pengen tahu dong komentarnya Mbak Nunung. Kita punya satu artikel, maaf banget kalau ternyata akhirnya artikel ini mengorek-ngorek gitu ya luka atau trauma lama. Tapi kita lihat dulu artikelnya baru kita minta komentar Mbak Nunung, boleh ya? Aku lebih senang lawak dengan Andre Taulani. Nunung sama Sule aku takut. Tadi Mbak Nunung bilang yang junior takut sama Mbak Nunung. Kata Mbak Nunung jangan takut, aku orangnya baik. Ternyata Mbak Nunung juga pernah takut sama Sule. Sebetulnya enggak itu enggak itu kau bikinan siapa itu. Enggak. Kadang-kadang itu ada, pokoknya kalau lagi jadi bintang tamu suruh pasti ada pilihan Sule apa Andre gitu, kadang kayak gitu kan. Jadi aku selalu memang bilang Andre gitu loh, aku selalu bilang Andre. Bukan berarti aku bilang Andre itu kan harus ada pilihan gitu loh. Iya. Terus tapi kan padahal yang lebih dekat itu aku sama Sule itu lebih dekat daripada aku sama Dan Andre. kenapa lebih memilih Andre? Ya cuman ya sama Andre gitu aja udah gitu. Okay. Jadi nggak ada alasan apa-apa gitu. Okay. Jadi No hard feeling. aku takut sama Sule enggak lah, nggak pernah takut aku sama Sule. Dari Karena awal aku ketemu aku sudah seniornya Sule waktu OVJ itu aku kan udah di Sri Mulat, Iya. udah di Ketoprak Umur, udah di Sidul. Jadi ngapain aku harus takut sama juniorku? Toh juniorku baik-baik kok gitu loh, sopan-sopan sama aku kok. Jadi nggak ada aku takut sama Sule, nggak ada. Kalau aku nasihatin Sule, iya selalu aku nasihatin Sule. Itu kayak peran Mbak Nunung sebagai kakak gitu ya? Iya, sebagai kakaknya udah mau nggak dianggap kakak, mau dianggap emaknya, mau dianggap apa, aku sama Sule deket. Tapi kedekatan Mami sama Kang Sule tuh apa yang paling sering Mami nasehatin ke Kang Sule? Karir kah, Iya. jodoh? Karir kah? Atau jangan-jangan jodoh apalagi belakangan ini Enggak, kan kadang-kadang gini, sekarang kan gini, dia pernah kan cerita sama aku, mungkin sudah saking buntunya kenapa kok TV sekarang nggak pernah nggak pernah mau sama aku ya, makanya itu kadang orang kalau sudah kena blacklist satu TV itu pasti nyebar kayak jamur itu udah nyebar semua kayak gitu ya kita harus introspeksi diri aku bilang gitu. Aku cuman gitu, introspeksi diri apa ya, dikurangin marahnya, dikurangin temperamennya, dikurangin, coba deh aku bilang gitu kan. Cuman itu kan orang yang aku denger loh dari orang-orang pekerja TV itu kan semua itu curhatnya takut. Kalau sama Sule takut ya karena cuman itu, bahkan coba itu dulu. Terus aku juga bilang gini, udah dan kamu nggak perlu takut, kamu tuh punya duit, kamu orang berduit. Sekarang kan ada sosial media. Iya. Bikinlah kamu YouTube, bakar uang ya kan. Kamu punya uang kok. Kalau aku mau bikin YouTube nggak punya duit ya nggak jadi. Kalau kamu mau bikin YouTube, mau bikin apa kamu bisa. Ya udahlah, dan kamu masih punya kemampuan. Kamu masih bisa milih orang, kamu masih bisa bayar orang. Udah kalau aku nasihatin gitu-gitu, dan akhirnya ya sudah sedikit gitu. Oh iya dia bikin YouTube ya, walaupun YouTube-nya kadang-kadang cuma sebentar, mungkin juga kurang ada kesabaran atau gimana. Kalau masalah finansial kan aku nggak ngerti. Yang aku tahu ya bahwa kamu tuh berduit gitu loh, duitmu tuh banyak gitu loh, dan kamu tuh kaya gitu. Walaupun kamu nggak di TV tapi kan off airmu masih kenceng. Terus kayak dia di sosial media juga menghasilkan uang banyak. Sosial medianya kan dia kenceng banget kan. Nggak mungkin kalau nggak menghasilkan, iya kan gitu loh. Sampai pagi, siang, sore, malam dia ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi satu hal kebaikan tentang Kang Sule ini terakhir ya. Satu hal kebaikan yang nggak pernah dilupain sama Mami Nunung. Dia waktu aku sakit, dia garda ke depan buat aku. Pak Raffi ya, memang yang paling depan Raffi ya. Tapi Sule salah satu orang yang banyak banget pokoknya membantu saya, menolong, ngasih semangat saya. Dan sampai detik ini yang masih sering sehat si Hello, si apa itu Sule. Kadang-kadang di sekarang kan aku sering live TikTok ya. Dia naik aja sebentar, sehat udah gitu. Yuk PK sebentar yuk yuk. Udah turun gitu aja. Dia cuman pengen ketemu aku gitu aja. Kan kalau dibilang sebetulnya ya Mbak Nunung nih kisah percintaannya tuh berwarna banget. Berwarna banget. Apa pengalaman atau pelajaran yang paling Mbak Nunung kalau lagi duduk terus nginget-nginget masa lalu gitu? Ya pernah gimana sih, remaja terus aku cerai, aku masih muda banget. Jadi kayak orang frustasi ya, terus aku nggak kerja, yang akhirnya aku kerja di dunia seni. Terus ya tahu sendiri kehidupan dulu orang-orang panggung gimana ya.
ya sekarang cuman kok bisa ya dulu gitu ya, kok bisa ya. Tapi ya gimana lagi, emang semua udah takdir ya gitu ya. Oke. Tapi Iya. pernah merasakan cinta sejati nggak sih Mbak Nunung ketika jatuh cinta? Kalau bicara cinta sejati ya sekarang sama suamiku yang sekarang. Ya karena Yang selalu menemani. ya itu suamiku itu dulu nikah sama aku mungkin pada saat aku lagi di atas ya. Lagi yang gimana sih hidup dikejar uang itu gimana Iya, sih? iya. Ya gitu. Jadi ya banyak banget dah dulu yang yang nyikat suami, wah itu paling cuma duitnya, karena memang kehidupanku aku sering dikecewakan laki-laki, apalagi masalah finansial ya, selalu masalah finansial gitu. Sampai titik terendah, sampai aku sakit, aku penyakitan, aku apa-apa pun Ian selalu ada di samping saya, dan Nggak dia ninggalin. dan dia yang selalu ngasih aku semangat, dia yang aku nggak tahu ya. Kalau aku pasanganku bukan Ian, tapi kita juga nggak tahu ya, nggak tahu ya. Orang baik kan juga banyak, Ian juga nggak sempurna. Suami saya juga bukan manusia sempurna. Tapi dia, aduh, udah aku nih sampai ngunci rambut aja suamiku yang nguncirin loh. Jalan aku sekarang juga lagi ada kendala ya, karena neuropati ya. Neuropati itu karena mungkin ya kegemukan, terus kakinya tuh udah keberatan menyangga. Badannya. Nah, tapi ada kaitannya dengan gula. Nah, gitu ya udah. Dan itu suamiku semua emang udah, aku tuh kayak bayi. Iya, melayani sekali ya, Mam. melayani sekali udah. Oke. Aku sih salut sama Mbak Nunung Salut, ya iya. waktu pertama kali memutuskan jujur kepada publik dengan apa yang terjadi sama hidup Mbak Nunung. Maaf nih, buat aku nggak banyak orang yang punya kelegaan hati kayak Mbak Nunung. Iya. Pernah ada di posisi sangat puncak, Iya. terus gue mau cerita jujur apa adanya, apa yang terjadi sama hidup gue sekarang. Kalau boleh tahu waktu itu yang mendorong alasan untuk, gue jujur aja, apa sih Mbak? Awalnya itu memang aku sudah memang di titik terendah. Oke. Cuman karena waktu itu aku masih sehat ya, aku masih bisa jadi bintang tamu. Waktu itu aku pas kena cancer. Oke. Aku didiagnosa cancer itu benar-benar aku tidak punya uang sepeser pun. Oke. Aku hidup di apartemen, yang apartemen biasa banget. Terus aku didiagnosa cancer, gak mungkin saya diamkan cancer ini. Kalau selama saya didiamkan, dia akan terus. Menggerogoti. Dan dia nggak bisa diam kan, selama aku stres, cancer itu kan seneng banget kalau sama orang stres. Semakin jadi dia menggerogoti, stadiumnya semakin gitu. Akhirnya aku cuman ya kembali lagi bahwa apa yang kita punya siapa sih? Kita masih punya Allah kok, nggak mungkin kita ditinggal kok. Walaupun aku pernah melakukan kesalahan yang fatal banget, aku masih bisa. Ternyata aku juga masih bisa makan, bisa hidup di apartemen, walaupun memang bukan apartemen yang mewah ya. Tapi ini Banyak yang cancer sayang ini dan kan banyak ya, yang hati. cancer ini kan nggak butuh uang 1 juta, 2 juta, 10.000, 20.000. Akhirnya aku diem aja, suamiku cuma begini, ambil air wudhu ya, sholat tiap malam. Kalau kamu nangis sama Allah dia. Kamu harus punya Allah. Kamu orang baik, suamiku selalu begitu. Suamiku orang baik. Akhirnya ya udah sama 10 hari alhamdulillah. Terus akhirnya ya udah. Allah tuh mengirimkan orang-orang baik ternyata untuk aku gitu. Banyak banget yang menolong aku, yang membantu aku tanpa aku minta, tanpa aku mengemis, tanpa apapun mereka bantu aku semua. Sampai aku sakit itu, uang yang untuk aku operasi, yang untuk aku kemo tuh masih banyak sisanya. Banyak banget yang menolong aku. Banyak banget yang menolong. Artis-artis semua. Tanpa ngomong sama aku, dia ke suamiku minta nomor rekeningnya. Nggak usah dengan Mami Nung, tak minta nomor. Aku bilang, ya gimana operasi? Udah operasi aja suamiku gitu. Kamu punya uang yang operasi aja. Uang dari mana ya? Udah operasi. Ayo besok berangkat operasi ya suamiku. Terus aku dikasih tahu, nggak mau uang dari mana? Kamu utang siapa? Nggak mungkin. Kalau tahu suamiku utang itu nggak mungkin orang percaya gitu loh. Iya kan, kalau mungkin aku yang punya utang, aku yang pinjam utang ke artis, mungkin ke kamu kan, aku pinjam dong dan buat kesehatan, nggak mungkin kamu nggak ngasih, iya kan gitu loh. Jadi udah terus dikasih tahu di rekening, ya Allah, aku
Aku tuh sampai kayak nggak bisa berdiri, sampai lemprek duduk ini. Ini ada uang segini dari mana ya? Aku bilang gitu. Berangkatlah aku operasi, terus kemo. Udah, yang penting aku jangan sampai ini terus menggerogoti gitu loh. Ya udah aku langsung operasi. Ya itulah aku percaya banget pada saat aku di titik terendah Allah masih mengirimkan orang-orang baik pas tepat pada waktunya. Oke. Itu aku pikir adalah upah kejujuran ya. Karena kita hidup di dunia hiburan yang kadang memberikan kesan-pesan yang banyak menimbulkan salah tafsir gitu. Nggak pernah jelas apa adanya. Terlepas dari itu semua, kita mengenal sosok Mbak Nunung yang emang selalu pesannya jelas, tidak menimbulkan salah tafsir, sehingga kita tuh bisa mengulurkan dan menghargai kejujurannya gitu. Sambil makan dong. Iya.